Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Ayu Atikasari dari kelas Hukum Ekonomi Syariah 1J dengan NIM 212111351 dengan mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Kali ini saya akan menceritakan sedikit tentang masyarakat Arab sebelum Islam. Kehidupan di Arab sebelum datangnya Islam dikenal dengan istilah jahiliyah atau kebodohan. Masyarakat jahiliyah inilah identik dengan peradaban yang sangat buruk. Pelacuran di mana-mana, pertumpahan darah, perbuatan keji yang tidak dapat diterima dengan akal sehat. Sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW, orang-orang Arab menganut agama Yahudi, Nasrani, Majusi, dan penyembah berhala. Imam Bukhari meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa pernikahan pada masa jahiliyah terdiri dari 4 macam. 1. Pernikahan seperti orang sekarang, di mana seorang laki-laki mendatangi laki-laki yang lain dan melamar wanita yang dibawa perwaliannya dan kemudian menentukan maharnya dan menikahkannya. Dan yang kedua, seorang laki-laki berkata kepada istrinya, manakala ia sudah suci haidnya, pergilah kepada si fulan dan bersenggamalah dengannya. Kemudian istri ditinggalkan dan disentuh selamanya hingga tampak tanda kehamilannya. Apabila tampak tanda kehamilannya si laki-laki masih berselera kepadanya, maka dia akan menggaulinya. Hal tersebut dilakukan lantaran ingin mendapatkan anak yang pintar. Pernikahan ini biasanya disebut dengan nikah al-ibtidah. Yang ketiga, sekelompok orang dalam jumlah yang kurang dari 10 berkumpul mendatangi seorang perempuan dari masing-masing menggaulinya. Jika perempuan ini hamil dan melahirkan setelah beberapa malam mengurus kepada mereka sekelompok orang tadi, ketika itu tak satu orang pun dari mereka yang dapat mengelak hingga semuanya berkumpul kembali dengannya. Adapun kondisi politik. Kondisi politik di Mekah memiliki banyak kendala dari kaum Quraisy seperti perebutan kepemimpinan dan pengaruh dari luar Mekah seperti politik kekaisaran, Bizantium, dan Persia. Lengsernya kerajaan Arab oleh perekonomian Romawi, kondisi politik masyarakat Arab Mekah secara religius masih buruk, banyak politik kotor dan suap-menyuap. 2. Kondisi ekonomi. Kondisi ekonomi masyarakat Arab sebelum Islam memiliki banyak bidang mata pencaharian seperti pertanian, peternak, perdagangan menjadi sumber kehidupan bagi masyarakat Arab Mekah. 3. Kondisi sosial. Pada masa ini, orang-orang Arab Mekah dianggap jahiliyah karena tidak memiliki kitab suci, ideologi agama yang jelas, serta masyarakatnya yang tidak memiliki sistem pemerintahan yang cukup untuk mengatur masyarakatnya, sehingga memiliki akhlak dan perilaku yang kurang bagus. Di kehidupan yang penuh kesesatan tersebut, ahli filsafat pun tidak ada. Sebab itu, kegiatan ilmiah di kalangan masyarakat Arab tidak berkembang. Sebagaimana yang dilansir dari sumber, terdapat ahli hikmah dan ahli syair. Ajaran yang diperintahkan pun mendorong untuk menjauhi perbuatan tercela, hina, dan menjauhi keburukan, serta harus selalu berbuat baik kepada sesama. Hingga pada akhirnya, Islam menyapa bangsa Arab. Masa jahiliyah di bangsa Arab perlahan pudar dan membuat perbedaan sangat jelas ketika Islam masuk. Bangsa Arab perlahan meninggalkan berhala yang dulunya mereka sembah dan mempercayai Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Sang Pencipta, Pemilik, Pemelihara, Pelindung, dan Penyayang terhadap segala makhluknya. Dan dari poin-poin yang sudah saya sampaikan dari awal hingga saat ini, bahwa dapat disimpulkan Arab jahiliyah yang mempunyai peradaban tidak mengenal aturan. Meskipun demikian, masyarakat Arab pra-Islam juga memiliki beberapa sifat yang baik, terutama bangsa Arab sebelah utara keturunan Adnan. Mereka berwatak pemurah, ramah, jarang melanggar amanat, dan sangat taat pada kepercayaannya. Ingatannya tajam sehingga dengan mudah mereka mengingat syair-syair yang indah dengan realitas seperti inilah, sehingga pada masa Rasulullah SAW mampu menumbuh suburkan ilmu periwayatan hadis yang menegaskan bagian signifikan bagi khazanah hukum dan syariat Islam. Sekian dari saya. Apabila ada salah penulisan atau pengucapan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.